Malam, Pak. Selamat malam. Ada baru 4 orang kalian ya yang bergabung ya? Iya, Pak, baru 4 orang. Oke. Sambil nunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja. Jadi pada pertemuan yang pertama ini, karena kita baru pertama kali ketemu ya, pertama saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya akan share screen, sedikit informasi mengenai diri saya pribadi ya. Coba kita share. Jadi saya bidangnya adalah teknik kimia ya. Bidang teknik kimia. Dulu pernah disekolahkan oleh ikut programnya Pak Habibie. Ada 2.000 orang kami dikirim keluar, termasuk saya salah satunya. Di tahun 80-an, negara pada saat itu sedang ada booming minyak bumi. Sebagai negara OPEC, maka negara ada duit untuk membiayai generasi mudanya untuk sekolah. Saya berkesempatan mengambil kesempatan itu karena itu satu-satunya jalan pada saat itu. Mau sekolah sendiri nggak punya duit gitu. Dia harus cari beasiswa. Kalau sekarang sangat dimungkinkan kalian sambil kerja bisa kuliah gitu. Kalau dulu kami cari kerja juga susah. Zaman 60-an, 70-an, 80-an itu. Jadi mudah-mudahan terlihat di layar. Saya sharing sedikit. Bisa terlihat ya di screen. Terlihat, Pak. Ya. Saya besarkan sedikit ya. Ya. Ini kurikulum vitae atau profile. Saya S1-nya di Indonesia, di UNRI tepatnya, di Riau Daratan sana. Kemudian S2, S3 ikut programnya Pak Habibie. Sekolah. Mungkin sekolah dan kembali sebelum kalian lahir. Saya kembali tahun 93, berangkat 97. Mungkin ada di antara kalian yang belum lahir ya. Jadi saya ini sudah sangat dari segi umur mungkin pangkatnya melewati bapak kalian. Jadi mungkin pangkatnya kakek gitu. Oke, ini dari segi pendidikan saya tunjukkan sedikit. Jadi beberapa jenjang pendidikan formal dan informal atau setengah formal ya. Di nama Amir Rusli, ada embel-embel di belakangnya. Ini karena saya duluan lahir saja. Jadi saya pernah mengikuti postdoc setelah lulus dari S3. Kemudian S3-nya dan S2-nya ada di Tokyo University dalam teknik kimia atau proses engineering. Sementara S1-nya di UNRI. SLTA yang menarik bahwa SD, SMP saya di Uban gitu ya, di Kepri. Jadi sebenarnya saya anak Kepri juga. 25 tahun bekerja di Jakarta, di Puspitek, di tempat risetnya Pak Habibie. Setelah itu saya minta izin untuk kembali ke Kepri
ke Batam tepatnya. Di tahun 2008 saya kembali ke Batam sampai pensiun di sini. Di 2018 pensiun, sekarang sudah pensiun. Apa pekerjaan saya selama ini selain sebagai research, ya, peneliti, yang saat ini masih berjalan adalah sebagai konsultan atau advisor untuk beberapa perusahaan Korea dan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Mulai dari studi kelayakan sampai ke proyek real di lapangan. Dimulai dari wilayah Kepri, Riau daratan, kemudian DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ya, baru sampai di situ kami. Rencana sih mau menjelajah ke seluruh Nusantara itu. Tapi baru mulai tahun 2017 kemarin. Jadi 2-3 tahun terakhir lah. Setelah pensiun ya. Pensiunnya 2018. Di saat setelah pensiun menjadi konsultan untuk khususnya mengenai lingkungan ya, teknologi lingkungan. Kemudian pendidikan informal terkait sama lingkungan, saya juga mengikuti kursus. Jadi AMDAL ini persyaratan untuk menjadi evaluator atau menjadi komisi, menjadi tenaga ahli. Selain tenaga ahli di bidang teknik kimianya, pengalaman, kemudian ditopang juga oleh sertifikat yang harus dipunyai. Itu sertifikat AMDAL A dan AMDAL C. A adalah dasar dan C ini adalah khusus untuk sebagai penilai dari dokumen lingkungan. Itu sedikit informasi. Jadi selain dari konsultan, juga jabatan-jabatan sebelumnya ini sebenarnya biasa saja. Sebagai umumnya terkait sama peneliti itu. Jadi peneliti itu project koordinator, peer group, ya, kemudian komisi AMDAL, expert dan sebagainya. Jadi terbatas ke ruang-ruang seperti itu sebagai advisor. Di samping sebagai dosen. Jadi dosen ini dari dulu saya tekunin, sebenarnya alasannya sederhana, supaya ilmunya tidak hilang dan juga bisa ditransfer ke anak-anak muda ya seperti kalian ini. Saya bisa mentransfer apa yang saya punya dari segi knowledge-nya dan juga dari segi mungkin pengalaman ya, sedikit pengalaman yang saya punya. Saya akan coba apakah itu ceritakan atau mungkin juga dalam bentuk real project di lapangan ya. Di beberapa universitas sebelumnya saya ikut membantu dalam ini tugas akhir dari mahasiswa ya, termasuk juga penguji pada saat mereka ujian untuk S1. Ya, itu dimintakan bantuan oleh universitas-universitas tertentu. Tapi di ITEBA dan BTP saya yang bisa saya berikan sampai hari ini adalah memberikan ke kalian satu mata kuliah mengenai lingkungan, mengenai AMDAL, mengenai teknologi, mengenai kontribusi apa yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa dan calon sarjana setelah selesai nanti, peran teknologi yang membackup untuk kelangsungan bumi ya. Kita bisa hidup nyaman di bumi ini, tentu kita memperhatikan lingkungan. Nah, khususnya di daerah kita, di Indonesia, di Nusantara, terlebih lagi di Batam. Karena kita ITEBA khususnya adalah berbasis di Batam, maka kita mulai dari skop Kota Batam, Kepri, kemudian meluas ke daerah-daerah lain. Ini yang harus kita lakukan. Oke, itu sedikit pengenalan mengenai saya. Ya. Setelah itu saya akan coba pengenalan mengenai silabus ya, silabus perkuliahan kita.
Jadi perkuliahan kita akan kita direncanakan pertemuannya akan berlangsung 15 sampai 6 kali pertemuan, di mana di antaranya akan ada di sana UTS, akan ada UAS, dan akan ada juga tugas atau PR barangkali yang bisa saya berikan untuk memperdalam sebagai salah satu cara untuk memahami masalah lingkungan, ya, pengelolaan lingkungan, teknologi lingkungan, dokumen lingkungan, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan itu. Sudah barang tentu dengan satu semester ini kita tidak bisa berharap terlalu banyak bahwa kalian tidak akan menjadi ahli lingkungan. Karena di universitas tertentu ada fakultas teknologi lingkungan, ya, yang khusus mempelajari masalah-masalah lingkungan. Kita hanya satu semester menjadi bekal, paling tidak menjadi wacana buat kalian di SI, Sistem Informasi dan Teknik Komputer. Jadi sekarang semua bidang keilmuan diwajibkan untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang kita hadapi. Karena lingkungan ini berkembang sedemikian rupa, tidak hanya lingkungan fisik yang dapat kita lihat, kimia, fisika, tapi juga lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, ya, sosial, ekonomi, budaya, ini sudah terlibat langsung di dalamnya. Oke, ini silabus, kalian bisa lihat. Lingkungan, di lingkungan ini dalam kurung, ya, industri. Ini sebenarnya apakah ditambah industrinya atau tidak, dari segi silabus ini sama saja. Ini karena di teknologi industri ada persyaratan untuk mata kuliah, jadi makanya ditambah industri di belakangnya. Sebenarnya lingkungan ini sudah mencakup bidang yang sangat luas. Kita akan, tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, knowledge ke kalian. Di samping itu juga diharapkan dengan pengetahuan yang kalian miliki akan menimbulkan sikap, gitu, kesadaran, awareness, gitu, ya. Kemudian terbentuklah attitude, sikap, bagaimana harus berbuat dan bagaimana berperan untuk menjaga lingkungan kita demi masa depan. Di masa depan, kelangsungan pembangunan, kelangsungan suatu kota, kelangsungan suatu program, termasuk kelangsungan bumi ini bisa ditinggali dengan nyaman untuk kita semua. Kalau kita skopnya lebih kecil, kampus misalnya. Jadi bagaimana kalian betah di kampus, maka masalah lingkungan ini menjadi hal yang wajib. Jadi tidak seenaknya membuang sampah, gitu, apalagi sisa-sisa makanan, ini akan menimbulkan bau yang tidak enak. Oke, bisa terlihat di layar, ya. Bisa, Pak. Mikrofon kalian tolong di-mute-kan supaya tidak ada echo, tidak ada gema, ya. Oke, saya lanjutkan. Itu tujuannya, membentuk attitude nanti sehingga kalian bisa berperan memberikan kontribusi terhadap lingkungan. Kita mulai dari konsep ekosistem. Ekosistem di sini ada materi, ada hidrologi, ada energi, ada hukum entropi, rantai makanan, interaksi komponen ekosistem, dinamika pertumbuhan, konsep lingkungan, fisik, sosial, ekonomi, budaya, ya. Nanti kita tambahkan di sini. Kemudian masalah lingkungan global, nasional, dan lokal. Ya. Jadi masalah lingkungan yang sehari-hari di depan mata kita ada di Kota Batam, ada di kampus misalnya. Jadi kita bisa saling mengingatkan antara satu sama lain. Dari segi teknik
sistem informasi gitu. Apa yang dapat diberikan dari sistem informasi ke lingkungan. Jadi membantu proses pengendalian lingkungan ini jauh lebih baik gitu. Demikian juga dari komputer gitu. Ini mungkin Batam kita sudah sepakat dan sudah dideklar, sudah dicanangkan sebagai kota green dan smart city. Jadi program itu sudah berjalan. Ya. Beberapa tahun yang lalu sudah dimulai. Saya secara pribadi juga karena sekolah di Jepang dan di Korea juga telah menjembatani kerjasama antara kota Batam dengan kota di Jepang dan juga kota di Korea. Termasuk kemungkinan teknologi yang bisa diadopt dari mereka dengan modifikasi lokal. Jadi tetap teknologi itu tidak kita copy 100%, tapi kita modifikasi sesuai dengan kondisi lokal kita ya. Jadi tidak perlu teknologi terlalu canggih, tetapi juga mungkin kita perlu tenaga kerja gitu. Jadi mungkin tidak perlu otomatis, semi otomatik saja. Jadi manusianya masih bisa dipakai. Nah, kalau otomatik semua, kecuali untuk di daerah-daerah yang berbahaya, nah, kita harus otomatik. Di daerah yang berbau, di daerah yang beracun, nah ini harus dengan robot. Nah, tapi kalau masih bisa manusia dengan pengendalian atau dengan kesehatan tertentu yang kita bisa kendalikan, maka kita akan adopt teknologi tidak terlalu canggih, tapi juga dengan harga yang terjangkau. Manusia atau SDM kita bisa terserap di sana itu sebagai pekerja. Jadi ini kombinasi, kalau saya menyebutnya adalah integrasi teknologi ramah lingkungan, murah meriah gitu ya. Jadi kita orang engineering, orang teknologi ya, orang sains gitu. Jadi berpikirnya adalah berpikir efisiensi, berpikir ekonomi ya, kelanjutannya. Jadi teknologinya ini disesuaikan dengan kondisi lokal. Di mobil misalnya kita tidak perlu mobil dengan Rolls Royce gitu. Cukup mobil Kijang saja. Kalau mobil Kijang sudah bisa, kenapa kita harus Rolls Royce misalnya gitu. Untuk keperluan tertentu. Kecuali kalian sudah banyak duit ya dan untuk prestise itu boleh saja. Alphard misalnya, nggak mau Kijang lagi, nggak mau udah Alphard saja, boleh saja. Tapi untuk keperluan tertentu mungkin teknologi Kijang sudah cukup. Jadi kita tidak perlu teknologi Rolls Royce. Itu maksud saya. Bukan terlepas dari orang kaya, orang kelas menengah atau kelas bawah gitu, bukan itu. Tapi dari segi kelas teknologinya. Jadi kita turunkan sedikit ke bawah, tapi masih layak untuk digunakan, masih ramah lingkungan. Semua penduduk kita, 250 juta ini, mestinya mendapat pekerjaan, tidak ada yang nganggur. Gitu. Oke, ini beberapa buku yang bisa dipakai sebagai referensi. Di samping itu juga saya masukkan ensiklopedia, Wikipedia, Google, YouTube, jurnal, koran, majalah, dan sebagainya. Jadi yang teknologi yang baru itu ada di jurnal, ada di koran, ada di majalah gitu ya. Ini dan sebagainya ini sangat luas. Jadi silakan pakai, ambil ya informasi itu. Sudah barang tentu yang buku, ini buku tentu ini sudah informasi yang ada di dalam itu sudah terjamin. Di bawah itu mungkin jurnal ya, jurnal juga sudah teruji. Di bawahnya lagi mungkin majalah, di bawahnya lagi koran, termasuk ensiklopedia. Wikipedia ini juga sudah teruji ya. Google juga, walaupun ada hoax di sana, ada hal-hal yang simpang siur, tapi ini sangat kecil gitu ya.
Oke, ini perkuliahan. Jadi kita akan mulai 15-16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan tertentu kita akan UTS, kemudian akan UAS ya, di akhir. Kemudian sistem penilaiannya ini berdasarkan kehadiran ya. Diharapkan kalian bisa berpartisipasi mengikuti perkuliahan ini minimal 75%. Dari 16 kali mungkin 75% dari situ. Karena kita perkuliahannya masih online karena kondisi, diharapkan kalian bisa berpartisipasi karena online ini bisa diakses dari mana saja. Halang ini mungkin lampu mati, internet lemah, baterai lowbat dan sebagainya gitu. Atau kebetulan sedang shift kerja. Jadi kalau lagi kerja tentu nggak bisa kuliah gitu ya. Walaupun ini online tidak boleh. Jadi ini SOP bekerja ya bekerja gitu. Ini kita maklumi. Tapi saya berharap bisa diikuti sampai minimal 75%. Kemudian penilaian akan diambil dari UTS, dari UAS, kemudian juga dari tugas dan PR yang mungkin nanti saya sampaikan. Tujuannya tugas dan PR ini adalah upaya untuk mendalami, memahami, mengerti itu dari permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi. Ini perlu kita pembelajaran model seperti ini, mungkin dalam bentuk tulisan, dalam bentuk laporan, dalam bentuk pendapat dan sebagainya. Gitu. Sekaligus juga untuk merangsang inovasi dan juga pemikiran kita masing-masing. Di awal perkuliahan kita akan mendiskusikan masalah lingkungan, ya, mulai dari ekologi, ilmu lingkungan itu sendiri, azas-azas atau hukum-hukum yang berlaku di lingkungan. Kemudian kita akan mendiskusikan masalah kebijakan, kearifan lokal yang bisa menyelamatkan lingkungan ya, ke depan. Kemudian sumber daya alam, ekologi, dan sebagainya kita akan mendiskusikan. Daya dukung dan daya tampung dari suatu wilayah. Gitu. Batam, kita desain kota Batam ini sebagai kota industri, kota pelabuhan, dan juga pariwisata. Jadi tempat tujuan wisata ya. Sayang karena kondisi pandemi pariwisata kita terganggu ini. Jadi hotel, restoran banyak yang nganggur ya, atau lagi sepi. Dari Singapura dan Malaysia hampir tidak ada pengunjungnya. Jadi yang ada sekarang dari Nusantara yang berkunjung ke sini. Untuk sementara ini, kita berharap ke depan ini akan jauh lebih baik dan pandeminya hilang. Berikutnya kita akan mendiskusikan masalah dampaknya terhadap penduduk ya. Ada pembangunan, kemudian ada penduduk itu. Kemudian ada kalau penduduk bertambah, kita perlu banyak makanan. Jadi industri makanan ini industri pertanian ini harus digenjot gitu. Nah, kalau kita terus impor, ini juga nanti ketergantungan jadi masalah. Jadi untuk keperluan dalam negeri, untuk makanan, kebutuhan dasar, ini harus kita bisa mandiri gitu, ke depan. Kemudian setelah ujian UTS, kita akan mendiskusikan masalah teknologi dan hubungi dengan lingkungan. Jadi kita harus selektif dengan teknologi yang ramah lingkungan. Juga berbahan baku, menggunakan misalnya air, ya. Kita pilih industri-industri yang tidak mengganggu keberlangsungan. Jadi daya dukung, daya tampung penduduk Batam tidak terganggu.
Jadi kalau industri menggunakan air yang banyak, air tawar maksud saya, kalau ini mengambil jatah penduduk dari ATB atau sekarang berganti nama dia, SPAM atau apa namanya itu, yang dari supply air minum kita, air bersih. Ya. Kebutuhan untuk penduduk, untuk hotel, untuk restoran jangan terganggu itu. Makanya industri yang sudah ada dan yang akan masuk ini harus dirancang sedemikian rupa. Inilah peran Komisi AMDAL untuk menseleksi teknologi dan dampaknya terhadap lingkungan. Disidangkan atau didiskusikan di komisi. Saya kebetulan masih salah satu expert di sana yang selalu menyarankan ke pemrakarsa atau investor yang baru ingin menanamkan modal atau investasi berikut dengan teknologi yang mereka bawa sendiri, maka kita diskusikan teknologinya mereka. Seberapa jauh dampaknya terhadap lingkungan. Seberapa jauh mereka menggunakan sumber daya lokal kita, khususnya air gitu ya. Kalau mereka meng-create air tawarnya sendiri dari air laut, silakan. Karena air laut, Kepri ini adalah 96% laut. Tapi kalau mengambil air tawar dari SPAM atau dari ATB dulu, ini masalah. Nah ini yang tidak kita boleh. Jadi harus ada konsep green dan smart city tadi mengharuskan penghematan. Jadi green yang dimaksud tidak hanya berarti hijau, tapi juga berarti hemat. Hemat energi, hemat air, menggunakan cahaya alam, ya, jadi sangat dekat ke alam. Jadi gedung-gedung itu disarankan di siang hari tidak menggunakan lampu itu. Jadi cukup mengambil cahaya dari luar, kecuali pada malam hari. Jadi konsepnya harus bagian-bagian tertentu harus transparan gitu. Jadi cahaya dari alam, dari matahari masuk ke dalam. Selain itu nanti kita akan mendiskusikan masalah pertambangan, masalah industri dan dampaknya terhadap lingkungan. Misalnya belajar juga dari sejarah-sejarah masa lalu, revolusi industri, hujan asam, pernah kejadian hujan asam, penyakit Minamata di Teluk Minamata di Tokyo, buyak kalau kita di tambang emas di Sulawesi Utara sana. Kemudian kita akan mendiskusikan juga dokumen-dokumen AMDAL yang diperlukan untuk mendukung dalam proses perizinan, termasuk peraturan dan perundang-undangan yang terus diupdate oleh pemerintah. Ini akan coba kita diskusikan sehingga membantu kalian untuk memahami masalah lingkungan, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita berperan di sana. Ini masalah silabus. Kalau ada pertanyaan di dua hal itu, pengenalan tadi dan juga masalah silabus, silakan diajukan pertanyaan. Kalau tidak ada, saya masuk ke berikutnya. Mudah-mudahan sudah banyak bergabung ya. Saya sebenarnya ingin mengabsen. Saya tidak tahu sudah berapa banyak. Ini baru, oke, sudah lumayan banyak yang bergabung di kelas ini. Saya coba absen ya. Oke. Ada pertanyaan sementara ini? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya, kalau ada silakan ya. Kalau nggak ada kita lanjut.
Oke. Absennya ada di Siakat Iteba. Ini secara otomatis direkam di sana ya. Ini. Oke. Ya, ini jadwal kuliah kita. Ini tadi kelas pagi. Ini kelas terakhir hari ini. Sistem Informasi dan Teknik Komputer jurusannya. Oke. Saya edit ulang. Ini pertemuan pertama kita. Tanggal 19. Ini bahan pengenalan tadi sudah, sistem silabus perkuliahan. Ini materi hari ini nanti kita akan diskusikan mengenai pendahuluan ekologi, ya, asas-asas lingkungan. Sekarang saya absen. Eri Gusnaldo. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Yulira Lois Natasha. Hadir, Pak. Hadir ya. Rita Sugiyarti tadi pagi sudah bergabung. Jadi sini saya buat hadir di sini ya. Yohanes Hutapea. Hadir, Pak. Ya. Gredis Kurnia. Ini kayaknya tadi ada SMS ke saya ini. Nanti saya lihat ya. Faren Ginting. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Fauzan Zulkarnain. Saya, Pak. Hadir, Pak. Ya. Fitri Purnamasari. Saya, Pak. Ya. Andriansah. Hadir, Pak. Arif Wahyu Pratama. Hadir, Pak. Hadir ya. Iya, Pak. Ya. Muhammad Nur. Belum ada kabar ya. Hani Hairia. Hadir, Pak. Ya. Ya. Alpito Odang. Belum ada kabar ya. Kevin Anthony. Hadir, Pak. Hadir, Pak.
Kevin ada. Alvito ada. Alvito Odang. Hadir ya? Ya, Pak. Ya. Pritami Sergio. Nggak ada kabar. Hadir, Pak. Andriansa. Hadir, Pak. Pritami ada ya? Ada, Pak. Ini Andriansa tadi udah ada. Nomornya beda ya? Beda, Pak. Beda orang. Beda ya? Satu dipisah, satu digabung. Hebat Iya, Pak. kalian bisa namanya sama, cuma satu besar dikasih spasi. Hadir ya? Hadir, Pak. Hadir ya. Karena ini nomor mahasiswanya beda, berarti orangnya beda ini. Amelia Marta Dilova? Hadir, Pak. Hadir ya. Muhammad Riyatul Akbar? Hadir, Pak. Ya. Rizky Sandiari? Nggak ada kabar. Dimas Yedi Berto? Hadir, Pak. Ini cukup panjang namanya ya. Rizky Sandiari hadir, Pak. Agil Septian? Hadir, Pak. Nggak ada kabar. Hadir ya? Hadir, Pak. Agil. Ya. Karel Chavez? Hadir, Pak. Ya. Pak. Rizky Sandiari hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Muhammad Aristia Putra Pala? Hadir, Pak. Ya. Ricky? Hadir, Pak. Hadir ya. Fajar Bimantara? Hadir, Pak. Hadir. Ya. Juliko Pratama Putra? Hadir, Pak. Hadir. Ya. Najamuddin Beda? Hadir, Pak. Pak, saya belum di Dari absen. daftar ini, sebentar. Dari daftar ini namanya sudah terkunci di sini ya. Saya tidak bisa menambahkan namanya. Mungkin nama Anda kalau tidak ada di sini, ada di kelas lain. Iya, Pak. Nanti saya carikan. Muhammad Nur ada? Ini nggak ada. Grady Ada, Pak. Kurnia. Pak, saya ada, Pak. Sebentar. Muhammad Nur ada? Ada, Pak. Ada ya. Ya. Gradis Kurnia ada? Ini kayaknya tadi WA saya. Terus saya cek dulu. Oke, nanti saya update lagi untuk gradisnya. Oke, sekarang tolong catat ini nomor HP dan WA saya. 0813 1042 0787. Jadi bagi nama-namanya yang tidak ada di sini, kalian hadir, kirim ke WA di nomor tadi, nama dan nomor mahasiswa. Pak, maaf, Nanti- boleh diulang, Pak? 0813 1042 0787. Oke ya. Itu mengenai nama-nama yang tidak ada di sini. Nanti saya coba berunding dengan kampus bagaimana supaya bisa ditambahkan ke sini. Sebenarnya diberi kebebasan ke kalian ya.
untuk bisa kuliah karena ada 4 kelas di 4 jam yang berbeda. Jadi itu tadi saya bilang tidak ada alasan untuk tidak hadir gitu. Tidak bisa di kelas ini, bisa di kelas 3 kelas yang lainnya. 2 pagi dan 2 sore. Jadi kalau shift sekalipun masih bisa gabung di karena apa namanya silabusnya sama, persis sama. Jadi nanti saya akan misalnya namanya tidak ada di sini, saya carikan di kelas mana dan tolong tulis kelasnya ya. Jadi nama, nomor mahasiswa dan kelas. Apakah kelas pagi atau kelas malam itu. Nah, kalau namanya nggak ada di sini pasti ada di kelas pagi. Kalau nggak ada di sana nanti kita pertanyakan ke kampus gitu. Supaya nama Anda bisa dimasukkan. Oke. Itu mengenai nama, dia ada nomor WA tadi, nomor telepon WA itu bisa dikirim ke sana. Berikutnya saya perlu ketua kelas untuk SI dan ketua kelas untuk teknik komputer. Apakah sudah ada? Kalau belum ada, tolong ditunjuk ya. Tunjuk ketua kelas SI dan ketua kelas teknik komputer. Teknik komputer udah ada, Pak. Udah ada ya. Tinggal SI yang belum ya. Oke, SI juga silakan udah. tunjuk salah. Oh, sudah. Oke, sekarang Udah, Pak. tugas ketua kelas. Ketua kelas tolong buat grup WA. Grup WA di masing-masing jurusan yang di apa namanya? Anggotanya adalah mahasiswa dari jurusan tersebut. Ini gunanya untuk apa? WA group itu kita akan jadikan backup sebagai cadangan untuk proses perkuliahan. Bila kita macet di MS Team ini, kesulitan kalian mengambil atau mengakses bahan kuliah, maka bahan kuliahnya akan saya kirim lewat ketua kelas. Ketua kelasnya nanti mengirim ke grup WA di mana nama kalian ada di sana. Bisa diakses ya. Berikut juga mungkin ada informasi lain yang lolos dari MS Team, maka kita berkomunikasi lewat WA. Lewat ketua kelas dan ketua kelas nanti akan berkomunikasi dengan anggota-anggota yang ada di WA sesuai dengan jurusan masing-masing. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Belum. Oke, saya masuk sekarang ke bahan kuliah. Bahan kuliah kita ini untuk kuliah pertama isinya ini asas-asas pengetahuan lingkungan, ada link kuliah, ada silabus. Jadi link kuliah ini untuk memberi keleluasaan ke kalian, ada video di situ, ada slide share atau PowerPoint dalam bentuk PowerPoint yang bisa diakses. Ini silabus yang tadi. Ini link kuliahnya. Untuk kuliah 1, ada beberapa informasi yang kalian bisa akses. Slide ya, ini slide share, ini PowerPoint nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 4. Sedangkan video yang terkait dengan perkuliahan kuliah pertama ini adalah 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Yang kalian bisa buka di YouTube. Tinggal mengopi ini salah satunya saya ambil contoh misalnya. Katakanlah nomor 2 ini.
Nomor 2, saya copy, kemudian saya pindahkan. Diambil dari Google. Misalnya dari sini. Ini saya copy paste di sini. Ini nomor 2, nomornya saya hilangkan. Nah, ini sudah keluar gambar seperti ini. Ini menunjukkan slide ya. Nah, ini bahan kuliahnya sudah muncul di sini. Ini masih free. Jadi kalau kalian melihat saja di sini, tapi begitu nanti kalian download, dia sudah minta minta bayar gitu ya. Sekarang upayakan yang tidak bayar dulu. Kalau terpaksa baru kita bayar. Kalau enggak ya ambil gratis saja. Ini kalau kalian hanya lihat atau buka saja, ini enggak bayar. Kita masih free ya. Untuk informasi yang ada di sini. Ini referensinya nama orang. Ini kayaknya mahasiswa ini laporannya. Asas pengetahuan lingkungan. Ini bisa kita pakai. Ini ada 8 slide ya. Coba kita buka urutannya. Ini informasi mengenai ekologi. Jadi definisi ekologi ya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Jadi organisme itu makhluk hidup seperti kita manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dengan lingkungannya. Jadi organisme itu bisa berinteraksi sesama organisme atau dengan yang lain yang bukan organisme. Misalnya benda mati itu ya. Nanti dalam istilah benda mati ini kita sebut abiotik. Jadi ada biotik itu makhluk hidup, abiotik benda mati. Apa contohnya? Benda mati itu adalah udara misalnya, tanah, air ya. Yang terkait sama abiotik juga suhu, ini juga benda mati ya. Air, kelembapan, cahaya ya. Topografi atau tanah, landscape, lahan, dan sebagainya. Sedangkan biotik itu adalah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, mikroba. Nah, kita sekarang sedang berurusan dengan mikroba. Jadi tepatnya virus ya. Virus itu lebih kecil dari mikroba. Kalau mikroba ini adalah bakteri. Tapi dia masuk dalam generalisasi mikroba ya, termasuk ke dalamnya virus. Kita sedang bermasalah dengan virus. Kebetulan virusnya patogen, ya menimbulkan penyakit ya. Ada nggak mikroba atau virus yang bersahabat dengan kita? Kalau bakteri saya tahu ada beberapa ya. Kalau virus, saya belum dapat informasinya. Virus yang bersahabat dengan kita. Vaksin Pak, biasa menggunakan virus. Ya, vaksin itu sebenarnya virus yang dilemahkan ya. Virus yang dilemahkan gunanya untuk membangkitkan antibodi di kita. Imun kita dirangsang untuk tumbuh ya. Kalau bakteri yang ramah atau yang bersahabat dengan kita, siapa tahu? Siapa yang sudah kenal? Pernah kenal Yakult atau Pernah, Pak. yogurt? Pernah, Pak. Itu isinya adalah bakteri yang bisa
bersahabat dengan kita. Dia tidak menimbulkan penyakit. Sama dengan bakteri yang ada di dalam mulut, di dalam kerongkongan, di dalam usus dan dalam perut kita, ya, yang melakukan fermentasi atau digester, ya, penghancuran. Supaya makanan bisa diserap oleh usus, maka terjadi proses penghancuran makanan yang kita makan, apapun itu, apakah nasi, daging, ikan, dan sebagainya. Dihancurin dulu oleh bakteri, kemudian baru diserap oleh usus, ya. Bakteri ini adalah bakteri yang baik. Kemudian bakteri yang tidak baik hanya jumlahnya tidak banyak, hanya 3 atau 4 jenis saja, ya. Salah satunya adalah coli. Jadi kalau kalian pernah mendengar bakteri coli, ya, bakteri salmonella, itu, ya. Bakteri ini yang menimbulkan diare, gitu. Bisa kekurangan cairan, ya. Ini bisa muntah, bisa juga diare. Sedangkan Yakult tadi, bakteri yang ada di Yakult, bakteri yang ada di yogurt, bakteri yang ada di dalam tape, di dalam asinan, di dalam kimchi, ini penuh dengan bakteri, ya. Itu adalah bakteri yang baik, gitu, yang bersahabat dengan kita. Virus tadi vaksin, ya, virus yang dilemahkan. Saya tidak tahu ada virus yang bersahabat sama kita. Mungkin ada, ya. Saya belum tahu sampai hari ini. Tapi kalau bakteri sudah kita manfaatkan, ya. Siapa tahu, ya, ke depan ada virus yang bersahabat dengan kita yang bisa melawan corona, gitu. Jadi kita adu dia bakteri sama bakteri, kita aman. Saya kebetulan dengan teman-teman punya pengalaman. Ini khusus bakteri, ya, bukan virus. Jadi kami kumpulkan semua jenis bakteri yang baik, dalam istilah kedokteran disebut non-patogen, tidak menimbulkan penyakit. Bakteri ini kita kumpulkan, kita kelompokkan. Pada saat tertentu, bila coli dan salmonella mengganggu, maka bakteri yang berasal dari tape, yang berasal dari kimchi, yang berasal dari yogurt, ini dilepaskan, gitu. Dilepaskan sebanyak-banyaknya sehingga bakteri coli dan bakteri salmonella tidak bisa berkembang biak. Akhirnya secara alamiah dia akan mati dengan sendirinya, gitu, ya. Makanannya sudah tidak ada. Bakteri coli salmonella itu berkembang biak karena makanannya ada. Bila makanannya direbut oleh bakteri yang lain, oleh bakteri Yakult misalnya, maka bakteri salmonella akan mati, gitu. Teknik ini sudah kami praktekkan dan kita sudah berhasil mengumpulkan bakteri-bakteri yang baik yang ada di alam sebagai senjata, sebenarnya senjata untuk memerangi bakteri coli dan bakteri salmonella tadi. Ke depan kita berharap ada virus yang baik juga, sehingga virus-virus yang menyebabkan seperti corona sekarang ini, virus flu burung, virus saya tidak tahu, mungkin ada virus AIDS juga, ya, yang bisa diserang oleh virus yang baik ini, gitu. Atau paling tidak memberi kesempatan untuk berkembang biak sehingga mati dengan sendirinya. Oke. Ini masalah ekologi, masalah bakteri tadi, bagian dari makhluk hidup, ya. Biotik, ya. Penjelasan untuk biotik. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mikroba. Di dalamnya ada virus. Oke. Kemudian ekologi. Ekologi merupakan cabang ilmu yang masih relatif baru.
Jadi ini perkembangannya baru tahun 70-an. Pengaruhnya sudah sangat besar, khususnya di cabang biologi. Ekologi mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya, termasuk tadi mikroba ya, virus, termasuk juga bakteri dan virus ya, bakteri dan virus. Kita masukkan ke dalam istilah mikroba. Dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengadakan hubungan antar makhluk hidup. Contohnya virus corona sekarang ini ya, dia dapat hidup, dapat berkembang biak dengan cepat karena ada manusia. Jadi ada makanannya di dalam manusia ya, di kerongkongan kita, dia dapat hidup di sana, bertahan dan berkembang biak. Kalau kita tidak ada, ya, mungkin bakteri atau virus tadi juga tidak ada. Tapi kita ingin hidup gitu. Tapi virus corona kalau bisa tidak mengganggu kita. Gitu. Nah, ini mungkin ke depan salah satu yang ada sekarang itu dengan obat. Obat sebenarnya bukan mengobatin membunuh virusnya, tapi adalah hanya memberikan imun ke dalam tubuh sehingga tubuh kita menjadi kuat. Termasuk vaksin tadi ya. Bakteri yang sudah dilemahkan dimasukkan ke dalam tubuh. Makanya kalau divaksin, jadi beberapa kejadian khususnya untuk lansia ya, seperti saya harus berhati-hati. Setelah divaksin ini harus istirahat total gitu. Jadi aktivitas dikurangi supaya virus yang masuk ke dalam tubuh itu bisa membangkitkan imun. Tapi kalau kita beraktivitas, beberapa kejadian justru virus yang lemah itu menjadi sehat gitu. Nah, kalau itu terjadi, maka kita yang terinfeksi. Di beberapa kejadian terlepas ada yang hoax di situ, tapi ini masuk akal gitu ya. Bila fisik kita lemah, maka vaksin yang dimasukkan tadi itu menjadi ganas. Gitu. Nah, makanya harus berhati-hati, kecuali bagi kalian yang masih muda-muda, yang olahraganya teratur, ini tidak ada masalah, fisiknya kuat. Mungkin disuntikan vaksin juga akan aman gitu. Tapi bagi kami yang sudah lansia ini harus berhati-hati. Dipastikan setelah divaksin fisiknya tetap fix gitu. Jangan sampai lemah kondisinya supaya bakteri dalam vaksin tadi itu tidak berkembang, tidak menjadi ganas gitu. Dia tetap bisa dikalahkan oleh imun yang ada dalam tubuh. Oke, jadi ekologi mempelajari perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain. Perpindahan energi dan materi. Jadi ada virus ya, yang menarik sekarang karena di depan mata kita adalah bagaimana sebenarnya materi fisik dari virus itu, droplet katanya. Ada juga yang mengatakan tidak hanya droplet, juga udara AC itu juga dimungkinkan dalam ruang tertutup, AC-nya hidup, ada satu yang kena COVID di sana, maka satu rumah atau satu ruang bisa kena semua. Bisa menjadi klaster baru. Tidak ada droplet, tapi hanya ruangan AC gitu yang diputar udara. Bisa jadi ada kelembapan udara di sana sehingga virusnya berkembang biak itu dan bisa berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Nah, itu adalah ekologi itu ya. Kemudian apalagi yang dipelajari oleh ekologi? Perubahan populasi atau spesies pada waktu yang berbeda dalam faktor dan dalam faktor-faktor yang menyebabkannya. Jadi populasi atau pertumbuhan dari satu spesies. Spesiesnya ini bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuh-tumbuhan, bisa mikroba.
spesies bakteri atau spesies virus tadi. Jadi, ada informasi corona 19 itu sudah ada turunannya. Jadi ada spesies-spesies baru yang berkembang dari corona. Ini terlepas dari hoax atau tidak ya. Tapi di Inggris ditemukan jenis baru. Kemudian di Amerika juga ditemukan. Kemudian ada informasi dari para ahli paling tidak ada 4 atau 5 jenis turunannya. Yang katanya jauh lebih ganas dari corona aslinya gitu. Corona awal yang ditemukan di Cina pertama. Apakah ini benar atau tidak? Tapi ini cukup mencemaskan ya kalau itu benar gitu. Kemudian apalagi yang dipelajari? Terjadi hubungan antar spesies. Kalau tadi perubahan populasi ini meningkat, bisa ini berkurang. Perubahannya, perpindahannya, dan yang ketiga adalah hubungannya antara spesies. Spesies yang satu dengan spesies yang lain. Ekolog. Jadi para ekolog, orang yang belajar ekologi berfokus pada wilayah bumi dan riset perubahan iklim. Berkembang luas ya pengertian ekologi saat ini. Di samping itu ada azas. Azas ini hukum ya. Hukum alam yang harus kita ikuti, yang harus kita pahamin dulu. Kemudian kita taat ya, taat kepada hukum alam atau azas-azas ilmu lingkungan ini untuk kepentingan kita bersama di masa depan. Ya kalau kita manusia umurnya paling 60-70 tahun, tapi mestinya kita berpikir untuk beberapa generasi ke depan gitu. Supaya bisa menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Kita masih menikmati minyak bumi Indonesia itu ya. Walaupun sekarang tidak sebagai negara pengekspor tapi pengimpor kebalikannya. Tapi kalau kita kuras terus minyak buminya, maka tidak tertutup kemungkinan suatu saat ini akan habis. Karena proses kejadiannya adalah jutaan tahun gitu. Di plankton yang ada sekarang 1 juta atau 2 juta tahun kemudian baru dia jadi minyak bumi. Kalau kita habiskan dalam masa katakanlah 100 tahun, maka plankton yang kemarin belum jadi minyak bumi gitu. Kita terlalu cepat menghabiskannya. Maka ini harus secara bijak itu menggunakan atau memakai sumber daya alam kita. Walaupun kita negara kaya dari segi sumber daya alam, tapi juga harus bijak menggunakannya. Tidak dikuras pada saat ini saja, juga ditinggalkan gitu untuk anak cucu ini. Supaya mereka punya sejarah, jangan sampai tertulis tapi tidak ada barangnya gitu. Bahwa dulu Indonesia sebagai eksportir OPEC ya, minyak bumi, tapi sekarang minyak buminya udah nggak ada. Sekarang masih ada kita minyak bumi, walaupun tidak banyak. Tapi itu harus bijak menggunakannya ke depan. Juga sumber-sumber daya yang lain, misalnya pertambangan, batu bara, gas alam, dan nikel, ya, dan sebagainya. Emas juga, ya. Jadi kalau kalian pernah dengar tambang emas Freeport itu sudah lebih dari 1000 meter atau 1 kilo, 2 kilo ke pusat bumi itu. Digali terus ke bawah itu. Suatu saat ini kita tidak menghendaki kalau itu longsor gitu. Tertutuplah semua ya. Tapi jangan sampai terjadi ya. Mudah-mudahan walaupun kita berada di daerah gempa, jangan sampai gempa membuat itu longsor. Sehingga lubang yang tadi dibuat untuk menambang tidak tertutup ya.
Ini ada ratusan, mungkin ribuan pegawai yang bekerja di bawah sana. Azas ini sama dengan hukum fisika. Hukum harus dipatuhi, harus ditaati. Dalam ilmu lingkungan disebut azas. Azas 1, semua energi yang memasuki sebuah organisme, memasuki sebuah populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Nah, ini hukum ya, sudah dibuktikan. Ini asas yang kedua, tidak ada sistem perubahan energi yang betul-betul efisien. Jadi sistem perubahan energi, hukum kekekalan energi itu, energi tidak dapat dihilangkan, tidak dapat diciptakan. Energi akan berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain. Tapi perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain itu tidak bisa 100%. Akan ada yang tertinggal, akan ada yang bocor dan sebagainya. Asas yang ketiga, ini yang penting untuk kesetimbangan alam. Ada materi, ada energi, ada ruang, ada waktu, dan keanekaragaman. Nah, ini semuanya, materi, energi, ruang, waktu, keanekaragaman ini adalah sumber alam atau sumber daya alam ya, yang harus kita pelihara. Waktu berperan di situ, ruang, tempat, lokasi berperan, energi yang dikandung oleh materi itu, kemudian keanekaragamannya. Ini nanti ada hubungannya dengan rantai makanan ya. Kalau salah satu rantai terputus, maka akan terjadi malapetaka atau booming ya, ledakan. Jadi kalau kalian pernah dengar ada ledakan serangan dari belalang, serangga belalang ya, dalam jumlah sedikit ini menjadi makanan burung. Di daerah-daerah tertentu ini juga dimakan oleh kita, itu manusia ya. Belalang, termasuk belalang yang ada di pohon jati di Jawa itu ditangkapin itu ya, dibikin sambal mungkin, dibakar dan sebagainya. Tapi bila rantainya putus, maka belalang ini bisa menjadi wabah yang menyerang tanaman sedemikian rupa. Ini seperti yang terjadi di Afrika. Di kita di Jawa juga ada wabah ulat ya, ulat bulu misalnya, yang menyerang perkampungan atau penduduk sehingga menyebabkan gatal-gatal. Nah, ini karena ada mungkin jenis-jenis predator tertentu yang pemakan ulat. Nah, predatornya ini sudah punah atau sudah berkurang sehingga ulatnya yang berkembang biak. Jadi antara materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman ini harus kita pelihara dengan baik gitu ya. Harus ada kesetimbangan. Nah, ini ada azas, jadi cukup banyak ini azas-azas ini. Semua ini harus kita taati antara satu azas dengan azas yang lain untuk keberlangsungan kehidupan yang serasi ke depan, yang sebagai upaya untuk kelangsungan hidup makhluk dan juga kenyamanan di planet bumi ya ke depan. Ini azasnya sampai 14 asas ya. Nah, ini nanti silakan baca, silakan pahami. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, nanti kita diskusikan. Nah, ini kalau saya teruskan ke ini bisa pindah dia ke referensi berikutnya. Tapi karena tadi kata kuncinya adalah azas-azas ilmu lingkungan, maka ini hanya pindah
ke referensinya saja. Referensinya yang berbeda, tapi topiknya karena searchingnya atau saya perintah carinya itu adalah dasar-dasar ilmu lingkungan, maka ini akan terjadi pengulangan-pengulangan. Ini ada 17 slide itu. Ini kalau Sugeng Abdullah yang pembuatnya. Nah, ini azas 1. Ini penjelasannya. Ya. Jadi azas 1 itu semua energi yang memasuki organisme hidup, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Ini artinya apa? Hakikatnya adalah hukum termodinamika 1 atau hukum konservasi energi. Sistem kehidupan dapat dianggap sebagai sistem pengubah energi, sehingga di dalamnya juga terkandung strategi untuk transformasi energi, untuk metabolisme internal, bergerak, panas tubuh, tumbuh, disimpan dalam lemak, berkembang biak, tercuri oleh parasit, terbuang, dan sebagainya. Nah, ini azas 1 ya. Demikian juga ini azas-azas berikutnya. Coba kita lihat, ini azas kedua ini. Tidak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien. Ini hukum termodinamika kedua di dalam fisika ya. Bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga, materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman semuanya termasuk sumber daya alam. Komentarnya, perubahan energi oleh sistem biologis harus berlangsung pada kecepatan yang sebanding dengan adanya materi dan energi. Ruang dapat berkorelasi dengan proses pembiakan, jarak antara individu dan kepadatan. Spesies dengan sumber makanan merupakan analogi materi dan energi. Termasuk keanekaragaman tadi ya. Oke, ini bisa kalian teruskan. Lihat ya, ada 17 slide di sini. Nah, ini sampai ke slide terakhir, 14. Nah, derajat pola naik turunnya populasi tergantung pada jumlah keturunan dalam sejarah populasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang perlu kalian diskusikan? Oke, kalau tidak ada, saya akan kirim bahan ini, kemudian kalian buka ya. Iya, Pak. Ya, saya coba kirim. Saya upload dulu di kelas ini. Ya, saya upload di sini. Folder. Coba kalian buka kuliah 1. Ini sepertinya, atau saya coba lagi ya. Mestinya sudah bisa. Kuliah 1. Ada isinya nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Oke, bisa dibuka ya. Di kuliah 1, ini kalau diklik
Ini isinya. 1. Silabus, azas-azas pengetahuan lingkungan. Azas pengetahuan lingkungan ini sumbernya yang berbeda ya. Jadi seolah Belum bisa terjadi dibuka, Pak. pengulangan. Ini kalau diklik tadi keluar ini ya. Ini kalian bisa buka. Oke Pak, oke Pak. Bisa buka semua ya? Belum ketemu. Saya coba dulu ya Pak. Ya. Coba dulu buka. Klik. Silabus lingkungan nggak bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa. Saya bisa Pak yang satu asas-asas itu Pak. Iya. Silabus nggak bisa, Pak. Silabus nggak bisa. Silabus yang paling Oh, bawah. ini nggak bisa. Oh, yang paling bawah. Ini kayaknya rusak ini yang ini. Iya, yang Ini atas kan nggak ada bisa. yang Oh, di iya, bawah. oke, Pak. Oke, ini salah satu contoh saja proses pengiriman bahan kuliah ke kalian. Dipastikan ini sampai ke setiap orang. Kalau ini nanti tidak bisa lewat material kelas, saya bisa kirim lewat assignment di sini ya. Seperti beberapa waktu yang lalu saya menggunakan assignment itu. Tapi tidak bisa ngirim folder. Jadi ngirimnya satu-satu. Saya ngirim ini, kirim lagi ini, kirim ini, itu lebih sedikit repot. Tapi kalau yang tadi bisa sekaligus saya kirim folder, isinya ada tergantung berapa isi yang saya masukkan, maka itu akan sekaligus akan terkirim. Cara yang ketiga adalah lewat WA Group. Ini juga mungkin saya kirimnya satu persatu. Ini cara lain ya, supaya proses perkuliahan kita tidak terganggu, materinya dipastikan sampai ke kalian semua ya. Termasuk link nih ya, link ini hanya informasi untuk searching. Jadi kalian bisa kopikan itu. Kebetulan saya menggunakan Google ya. Tapi bisa juga bukan Google gitu, yang lain gitu. Ini banyak sekarang searching yang bisa dipakai. Saya lebih familiar ke Google, jadi saya gunakan Google sebagai searchingnya. Oke. Oke Pak, oke. Ya. Ya, ini contoh ya. Saya klik lagi di asas-asas pengetahuan lingkungan, maka akan keluar nanti. Nah, ini ya. Ini saya ambil dari Wikipedia. Ini kita coba perbesar. Di asas-asas pengetahuan lingkungan. Pengertian ekologi dan ilmu lingkungan secara umum. Ini sama seperti yang di dalam slide share atau PowerPoint itu. Ini lebih rinci. Sebenarnya enggak juga. Cuma ini dalam bentuk teks ya. Kalau PowerPoint itu sudah diringkas gitu. Kalau kandungan isinya pastilah sama. Oke. Oke, ada hal-hal yang perlu kalian diskusikan? Saya minta untuk perkuliahan hari ini ada yang ketua kelas ya. 2 ketua kelas yang dari SI dan juga dari teknik komputer.
Anda tolong screenshot kehadiran teman-teman pada hari ini. Kalau bisa videonya dibuka ya, supaya muka kalian kelihatan. Buka semua. Setelah itu screenshot. Screenshot rame-rame gitu, foto rame-rame. Nanti masing-masing ketua kelas kirim ke saya, termasuk juga daftar ya, daftar hadir. Kalau bisa bareng screenshotnya dengan daftar hadir bagus, kalau terpisah juga nggak apa-apa. Belajar selfie rame-rame. Bisa diperkecil nggak jumlah orangnya, bisa muat dalam satu screen gitu. Screenshot dan daftar hadir itu nanti satu disimpan di ketua kelas, ya. Satu dikirim ke saya. Ini untuk bukti mungkin nanti di akhir perkuliahan kalau terjadi kekeliruan dalam penilaian gitu ya. Ini kalian bisa klaim, bisa protes itu bahwa jangan sampai merugikan ya, khususnya kalian itu dalam proses penilaian. Kita akan berupaya seadil mungkin, tapi menghindari kesalahan. Mudah-mudahan tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Ya. Nah, ini mungkin. Bisa dihitung berapa orang yang hadir sekarang? Mungkin 25. 25. Iya, Pak. Kurang lebih. Iya. Tadi ada nama ya. Ada nama yang ada hadir, kalian ada yang hadir tapi tidak ada namanya di sana. Tadi solusinya adalah mengirim namanya ke saya lewat WA. Nanti kita coba cocokkan dengan kelas-kelas lain, misalnya kelas pagi itu. Mungkin namanya ada di sana, nanti hadir dalam bentuk hadirnya, saya nyatakan hadir di kelas pagi. Padahal hadirnya di kelas malam, tapi karena namanya tidak ada di sini, sementara itu saya akan coba merundingkan juga dengan kampus, apakah pada setiap kehadiran itu namanya bisa ditambah di dalam daftar gitu. Kalau sekarang ini terkunci, saya nggak bisa menambahkan nama kalian di sana gitu. Yang bisa dilakukan adalah mencari daftar nama kalian. Persoalan berikutnya, bisa jadi nama kalian tidak ada di mana-mana. Nah, ini akan jadi masalah. Nah, kalau itu terjadi, maka kita akan coba berunding ke kampus. Nanti kampus untuk memasukkan nama kalian yang tidak ada di daftar kelas pagi atau di daftar kelas malam. Ada kemungkinan ya. Mungkin keslip di kampusnya tidak memasukkan atau ada hal-hal lain. Ya. Oke, sudah screenshot ya, foto dan juga daftar nama tadi, list. Selalu usahakan nama kalian yang asli ya, jangan membuat nama samaran. Dan juga di dalam kurungnya itu dibuat nomor mahasiswanya supaya teridentifikasi jelas gitu.
Kalau nama samaran atau alias itu, ini nanti merepotkan untuk mengidentifikasinya gitu. Diupayakan nama asli dan nomor mahasiswa di dalamnya. Kalau foto nggak apa-apa. Kalau foto ini yang senang Dragon Ball atau apa gitu ya silakan aja. Tapi nama jangan. Jangan nama kecil atau nama samaran. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Pas. Tidak. Oke, saya kira pertemuan kita pertama saya cukupkan sampai di sini. Sampai